Ya was ya, balik lagi sama gua Fauzan, balik lagi di acara Pozan. Ada yang tahu Pozan? Apa tuh Podcast Ojan dong. Iya, Ente masa nggak tahu? Kesini ngapain lu nggak tahu? Tolong. kalau dikondisikan ya. Oke. Dia juga YouTuber di Bremen. Linknya cek di bawah. Apa namanya, Mas? Manajer Starbucks Bahnhof. Yo, Kalau mau kopi gratis, datang datang ke Bahnhof Bremen. toko sendiri, bikin sendiri. Yo, perkenalkan diri dulu siapa di sini. Saya, Bintang tamunya banyak hari ini. wih, BTW. ngeri kali. 1, 2, 3. Gue nggak bintang tamu. Yang ini Numpang YouTuber. makan. Gue kesini gara-gara disuruh makan, diajak makan. Makanya pada datang kalau ada makanan gitu. Yang ini YouTuber, yang ini Spender Bigo, Spender Bigo. yang ini Spender Bigonya di Wah, wah. tit gitu ya. Iya. Spender tit. yang ini rapper kita. A6. A6. Kameranya di mana sih? Cek langsung YouTube-nya, Spotify-nya, dan Instagram A6. musik juga. A6. A6. ACE. Introduksi. Apa? Gua mau nanya kameranya di mana sih? Ini ya, yang tengah. Mana? Ini loh yang Di bawahnya lampu. new nih. Oh iya. Hadiah ulta. Nah, betul, Hadi Ulta. Alright. Ikutin bro. Jadi ini suaranya nyambung kan ke sana. Nyambung ya? lah. Iya, Jadi sekarang kita mau bahas apa nih? Iya sebenarnya sih gue tuh punya ide. Drip. Gue nggak punya ide. Ide Soalnya apa? kita tuh lagi ngegaps gitu loh guys. Kita lagi ngegaps. Bisa kan? Terus kayak kita tiba-tiba tuh kayak spontan aja gitu ya. Kita pengen buat ngobrol-ngobrol, pojan ini ngumpul ya. ini. Iya mumpung si Fauzan ini punya pojan. Fauzan punya pojan. Iya. Oke. Jadi gimana? Iya, kita mau ngebahas Yang lagi coronavirus hits-hits. gitu loh. Coronavirus. Atau nama lainnya itu COVID-19. Nah, Enaknya itu kan sambil lagi kopi. Iya Kopi. sih. Kopi. Kopi. Harusnya kopi. ini dong. Starbucks. Iya. Oke, telat. Iya, Lola. Iya. Jadi enaknya kita tuh sambil minum kopi gitu, sambil menikmati orang-orang yang sedang terkena corona. Kok menikmati aja? Berat banget anjir ya. Ya kan katanya kopi harus menikmati ya. nggak sih? Siap. Iya, kayak gitu. Oke, jadi untuk para pendengarnya Pozan, malam ini kita akan ngebahas tentang coronavirus yang sebenarnya tuh udah nge-booming dari sebulan yang lalu. Hanya entah kenapa orang-orang tuh masih stay cool, stay calm, and something like that lah, Mbak. Padahal itu tuh kayak gimana ya? Kalau kalian ini kalau menurut gua pribadi berprinsip gitu ya. Gua berprinsip kayak ya mending kita itu mencegah daripada mengobati kayak gitu kan. Ya walaupun gua tahu umur itu ditentukan sama Tuhan kayak gitu kan ya. Kita apapun yang terjadi itu udah takdirnya Tuhan kayak gitu kan. Tapi Tuhan memberi kita pilihan kayak gitu. Betul sekali. Kita pilihan untuk mencegahnya daripada mengobatinya gitu kan ya. Lebih baik kita berhati-hati duluan daripada ntar udah kena. Habis itu ntar kita kebingungan sendiri. Gimana cara mencegahnya tuh? Gue lihat banyak di TikTok tuh joget-joget kabun. Oh, joget-joget. Gimana gini-gini aja. Gue malah nggak tahu loh. Nggak Yang ada tahu. joget-joget satu. Gue di Instagram gitu cara udah mencegah virus corona. Coba. Gak tahu, gue cuma taunya gini-gini Tes doang. dulu. Gitu. None. Itu Itu lagu. Aduh. Pusing. Iklan. Skip. Iklan. Iya, jadi sebenarnya untuk mencegahnya itu banyak hal ya yang gue baca-baca dari artikel waktu itu ya. Jadi dari artikel yang gue baca itu hal yang paling gampang untuk dilakukan itu adalah membeli hand sanitizer. Nah, kenapa kita membeli cairan hand sanitizer Mending, ini? guys. Nah, ini kita nggak promosi, ini dulu dibayar nggak sama Nuvo? Nuvo bayar ya? Iya bayar, endorse ditunggu. Nuvo bayar ya? Ingat loh, ini kita endorse loh Nuvo. Gitu. Nggak bayar, awas. Awas aja pokoknya. Padahal gue nggak tahu mau ngapain Nuvo gitu kan. Iya, jadi cairan hand sanitizer itu penting menurut gue. Ibarat kata dia kan mengandung alkohol 99%, jadi nggak bisa diminum. Emang ibarat kata bisa mematikan kuman-kuman gitu kan. Jadi yang biasa gue lakuin itu adalah Kelihatan nggak? Nggak kelihatan di belakangnya ini. Oh, belakangnya. Ini dong. jadi gue pengen ngasih kalian tips buat menghadapi virus corona ini. Pertama adalah menggunakan hand sanitizer. Coba Kalian jelas dulu. beli. Coba dulu. Ya cara pakainya gini. Terus gue mendekat gitu ya ke kamera. Caranya gini. Set. Ha. Strot. Nah, deh. Bukan cerot 3. Nah, jadi menggunakan hand sanitizer. Jadi ibarat kata kan ini kan kita nggak tahu virus itu ada di mana dan nggak kelihatan kayak gitu loh. Virusnya nggak kelihatan, terus
gimana ya? Ya udah kita harus ekstra hati-hati aja. Jadi ketika kita lagi di luar, kalau bisa tuh setelah kita megang apapun gitu kan ya, kayak megang eskalator, megang tombol lift kayak gitu, kalau bisa langsung pakai hand sanitizer kayak gitu, kita salaman sama orang atau kita lagi naik bis terus gitu. iya, kita biar higienis terus dan bener-bener kalau seumpama kita terkena langsung mati gitu loh kumannya gitu kan ya. Tapi pengalaman gua kalau lihat di Indonesia sama di Jerman beda banget gitu. Oh iya, coba Kalau kan di- lu habis dari Indonesia Gua nih baru kemarin. balik dari Indo kemarin. Nah, Kalau di Indo pas gua pertama kali datang ke Indo, kita harus ngisi formulir gitu di airport. Habis itu dites suhu segala macem. Pas gue dari Indo ke Jerman sama sekali. Pas gue transit di Qatar, di Doha, di Jerman nggak ada pengecekan apa-apa. Oh ya. Ya udah langsung chill aja. Cuman bedanya airport lebih sepi. Tapi ya udah, kayak soalnya nggak ada Ya, apa-apa. jadi kayak orang-orang lebih baik Mm-mm. dia mengurung diri daripada harus keluar. Betul kayak gitu. Terus kayak nggak pakai masker di Jerman tuh kebanyakan Iya. kayak di airport. Karena kalau lu pakai masker, dikiranya lu udah terinfeksi, terus orang tuh kayak panik Jadi, sendiri, iya. takut sendiri. Ya malah takut Jadi lihat ngejauh, lu kayak gitu. gitu loh. Tapi sebenarnya apa ya menurut gue ya, selain memakai hand sanitizer ini kita harus juga kita bisa mengantisipasinya itu dengan mengkonsumsi vitamin D3 dan vitamin C dari jeruk ya. Itu paling mudah untuk didapat itu ya. Vitamin D3 itu bagus, itu diminumnya tapi harus dari jam 10 pagi ke atas ya. Iya. Jangan di bawah jam 10 karena vitamin ini akan aktif ketika terkena sinar matahari kayak gitu. Jadi ketika kita keluar pun jadi insya Allah aman kayak gitu kan ya. Tipsnya Ahmad juga tadi kan udah bawain apa, Mat? Gimana Justru, jadi kalau misalkan udah merasa drop, merasa nggak fit, ini dapat saran-saran dari orang-orang pintar yang bilang pintar. Jadi kita minum jus jeruk 1 liter, contohnya segini ya, sebentar. Wah, promosi lagi. Wah, gila. Ini nggak ada promosinya. Wah, banyak Asli banget ini. dapat. Tolong mat, yang apa saran yang berikutnya biar gua aja. Kemarin loh, biar gua ada, seenggaknya gua ada ngomong gitu, meskipun pengetahuan gua segini gitu, seenggaknya ada lah. Ya, oke. Jadi misalkan udah merasa drop nih, wah udah merasa sedikit pusing, agak panas, usahain sehari dalam waktu 24 jam 1 liter jus jeruk itu udah habis dalam waktu itu 1 kali 24 jam. Iya. Habis itu dirutinkan lagi. Ya, itu salah satu caranya untuk meredam penyakit yang bisa berujung kepada penyakit corona gitu. Nah, betul. Selanjutnya ada dari Selanjutnya dari Bapak ini. Oh, kalau dari saya, berhubung saya orangnya ya lumayan goblok. Enggak lah, jangan gitu lah. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Ahmad di rumah kan, kebetulan ada rapper kita ini main ke rumah gua coy. Sangat terhormat sekali dia mau nginep di rumah gua yang sangat luas itu kan. Segini cuy, dempet-dempetan loh dari sini ke sini. Geraknya susah Ini gitu. kayak ikan asin. Iya cuy, kayak ikan asin cuy. Udah gitu ada mejanya yang gede itu gara-gara PC kan ya. Jadi gimana? Kemarin itu dikasih air ini cuy, air infus, bukan air jahe, air infus. Kayak air infus sebenarnya rasanya kayak ini sih, kayak apa, air garam cuy. Kemarin kan nyoba pertama sok-sok gimana gitu, pas si Ahmad ngetes kan diminum, kayak mukanya kayak aneh gitu, padahal gua rasain biasa aja. Lebay emang dia. Tolong jangan lebay, tolong. Infusnya gimana, disuntik gitu? Enggak dong. Beda lagi infusnya. Jadi Ahmad tuh beli Memang. air infusnya itu langsung 20 ini coy, 20 infusan gitu. Oh iya. Beli langsung satu renteng banyak gitu. Satu kardus, satu satu dus. kardus. Oh. Berapa harganya? 20 euro dapat 25. berapa bungkus? 10 10 air infus gitu coy. Pas gua coba rasanya kayak air garam aja. Oh, jadi kayak tinggal minum aja gitu. Kayak minuman Iya. kemasan gitu. Iya, harusnya pakai sedotan kan, berhubung kemarin kita nggak punya sedotan, di bedel coy, dibuka gitu loh. Bedel. Iya, di ini, Patenin. lehernya kebuka gini terus kita minum. Kayak gitu sih. Ya, jadi Tapi itu bener-bener ini sih ngebantu. Gimana ya? emang apa yang lu rasain efeknya? Gua rasain jadi agak seger gitu, bukan sok-sokan gini. Gua kan waktu itu pulang kerja ya lumayan capek lah, mungkin ngerasa gara-gara denger kabar-kabar di luar simpang siur, jadi apa ini di otak kita. Kontaminasi. Enggak, di otak itu jadi kayak Panik sendiri. kan, Iya. ngerasa aduh badanku nggak enak nih, ngerasa sakit, jangan-jangan kena itu. Nah, minum itu jadi seger. Langsung seger. Iya. Otak lebih positif lagi. Iya, lebih positif lagi gitu. Jadi pas Kali. apalagi pas bangun tidur rasanya udah seger gitu, kayak Mantap. kayak diinfus gitu. Ya.
Ya. Jadi logika gampangnya orang sakit kan infus kelamaan kan kalau misalkan perlu Tusuk dimasukin, dulu sakit tusuk terus apa. per Tetes. tetes kan lama banget. Kalau misalkan langsung diminum kan cepet, jadi langsung efeknya bisa lebih cepet kerasa. Logika gampangnya gitu aja. Jadi gitu. Itu beneran bisa langsung itu bisa diminum. Kok gue jadi mikir gitu ya. Gini bener Jay, gue pernah lihat nih di YouTube. Di YouTube pernah lihat ada Pocari Sweat, tahu kan? Sebenarnya Pocari Sweat itu dulunya sebelumnya itu air infus. Oh iya. Terus dicoba gitu, terus ada bosnya gitu. Gimana caranya Biar bisa dikonsumsi. ini bisa bukan biar bisa dikonsumsi. Sebenarnya emang udah bisa dikonsumsi. Tapi gimana ini ada rasanya terus orang-orang jadi senang gitu. Jadi mereka nyampuri Gula. ini enggak. Iya, di tes gulanya sampai berapa, 40 atau berapa lah ya. Terus akhirnya mereka nemuin rasanya diminum, tapi kalau diminum biasa itu rasanya asin. Oh iya. Ya kurang begitu enak lah. Tapi kalau diminum pas lagi capek-capeknya, Keringetan. itu keringetan kayak gitu. Oh, Itu pantesan. manis coy. Rasanya enak beneran. Makanya lo coba minum Pocari Sweat atau minum kayak gitu pas lagi naik gunung atau habis fitness kayak gitu kan, dikonsumsi itu rasanya jadi enak. Endorse lagi Pocari Sweat. Awas ya kalau Bayar ya. Bayar. semua produk yang disebut tolong tahu diri. Karena sikat Itu udah dua saran dari kita. saran yang mudah yang ada di sekeliling kita Nah, bisa kita lakuin kan. Tapi ada lagi untuk mengantisipasinya itu kita konsumsi jahe. Nah, Jahe dan iya. kurkuma itu jadi tinggal jahe dikeprek, dikasih air hangat, kalau bisa pakai madu. Kayak gitu kan, habis itu dibaca Bismillahirrahmanirrahim, minum terus. Insya Allah, sok kok nama didoakan Insya Allah sembuh. Tak Kalau kata terangkanlah. Ustadz Kohar, Ustadz gua gitu. Pokoknya terangkanlah. Kemarin pas di Indonesia gue lihat ada ini di tukang-tukang kopi ada ini kopi anti corona. Iya, iya. Dia ada yang jual paket anti corona juga gitu kan. Nah. Jadi isinya dalamnya masker, hand sanitizer, kopi-kopi, jahe, jadi satu paket 40.000 satu paket anti corona. Tapi ngomong-ngomong kopi, Indo. ngomong-ngomong kopi di Indonesia itu sangat ini loh, sangat kreatif loh. Iya. Kemarin banget itu di Jogja ada satu kafe, lupa nama kafenya Bukan apa. corona, baca. Tolong dong. Gua lupa nama kafenya apa. Sebenarnya gua ingat nama kafenya tapi gua nggak mau promosi. Ya jadi ada salah satu kafe di Jogja itu kayak dia jadi kafe kopi dicampurnya pakai kecap bangau. Oh iya, dibuat apa? Beneran kecap sebagai dasarnya, terus dikasih espresso 45 ml, terus dikasih gula aren, habis itu dikasih kopi. Dia nggak usah pakai gula-gula lagi udah manisnya dari kecap. Manisnya dari Iya. kecap, bukan lagi dari kecap bangau itu. Beneran. Kecap. Virus corona itu menyebar dari hewan ke manusia lewat tetesan air. Jadi ini gejala infeksi virus corona dari hari ke hari nih yang gue baca dari timlo.net ini ya. Sebuah studi dipublikasikan pada The New England Journal of Medicine pada 31 January 2020. Studi itu meneliti data medis seseorang pria berusia 35 tahun yang merupakan kasus pertama virus corona di Amerika Serikat setelah dari Cina. Menurut penelitian mereka, gejala pertama yang dirasakan pria itu adalah batuk kering diikuti oleh demam. Anda tadi batuk. Aduh, saya Tapi batuk kering nggak? kering. Ini udah. Tapi Anda demam nggak? Aduh. Wah anjir. Tolong demam. dibasahi dong kalau kering. Oke. Dan pada hari ketiga itu dia mengalami mual dan muntah. Ingat ya, hari ketiga itu mual dan muntah. Malam gua. Pada hari kelima dia mengalami susah bernafas dan pada hari keenam penderita mengalami diare dan rasa sakit di perut. Dan pada hari ke-8 itu mengalami susah bernafas yang parah. Pada hari ke-9 penderita mengalami pneumonia atau radang paru-paru dan kesulitan bernafas. Intinya adalah sesak napas. Ini beda dari asma ya. Dan pada hari ke-12 kondisi penderita membaik dan demamnya turun. Jadi tuh kayak dikasih kelegaan tuh kayak wah hilang nih, kondisinya membaik gitu-gitu kan. Tapi jangan senang dulu Di karena HP ini. karena kalau seumpamanya kondisinya membaik tapi hidungnya berair itu malah bahaya karena pada hari ke-14 dia tidak menunjukkan gejala kecuali batuk ringan, ya kan ya. Jadi sampai ke hari 14 pun dia masih batuk-batuk ringan kayak gitu. Dan pada tanggal 19 Januari nih orang tadi itu mencari pertolongan medis dan diizinkan keluar dari rumah sakit pada minggu pertama Februari 2020. Nah, tapi pada menurut studi yang diterbitkan dalam The Journal of Medical Virology pada 29 Januari, rata-rata orang yang mereka meninggal dalam 14 hari
sejak gejala muncul. Jadi orang itu ketika dia keluar dari rumah sakit diizinkan oleh rumah sakit untuk keluar, ternyata dia meninggal. Jadi setelah itu step by step ya, setelah 14 hari dia keluar. Habis naik, ya kan, jadi dia tuh mulai batuk ringan. Diakhiri dengan batuk ringan juga, kayak gitu kan ya. Terus seolah sembuh, terus keluar dari rumah sakit, pas terus malah mati. meninggal. Karena emang menurut tadi yang Jadi jangan di rumah dilakukan sakit, oleh kalau sakit diem aja di rumah. Berapa dia? yang dilakukan oleh The Journal 30. apa nih? 30. 35 tahun. 25 tahun. Umur 35 tahun. Muda, boy. Nah, Itu orang Cina ya? Di Cina itu. orang Cina di Amerika Amerika. Serikat. Buh, Benar banget ini. serem kali. Iya, serem banget sebenarnya nih. Sebenarnya sih, ya Masuk serem-serem periksa, gimana boy. kayak gitu kan. Mau apa-apa. Iya, kalau Diusahakan untuk tetap jaga makanan. Nah, kalau bisa itu kayak masih mentah itu digoreng dulu, dimasak dulu. Wah. Jangan langsung dimakan. jaga Gua gimana seneng makannya biar mentah-mentah. gak diambil orang apa gimana? Oh iya, dijagain. gitu. Makanannya dijagain. Jatuh aja tambah doang. Nggak gitu kan? Iya, enggak kayak gitu. Tapi yang gua dengar juga si corona ini nih tumbuhnya cepat di wilayah dingin gitu. Iya, jadi makanya itu kan Makanya tadi kayak padahal Indonesia duluan malah lebih sedikit daripada Jerman. iya, karena Jerman saat ini lagi dingin, Boy. Betul. Makanya itu di Itali sekarang kalau menurut update itu yang terakhir semalam sih, ini semalam ya, bukan dari siang. Semalam itu gua ngecek udah 1.500 orang yang Positif. di Itali itu yang meninggal 1.200, Yang terinfeksi. yang terinfeksi 9.000. udah iya 9.000-an lebih. 9.000. Jerman sendiri Jerman 1.200. 6.000 jadi. Oh, 6.000. Udah 6.000. Jerman 6.000. Oh iya. Ini kalian 7.000 sekarang. ntar gua kasih linknya deh, ada Gila di sih. sini. Linknya ada di sini. Tadi gua udah buka tapi Iya, teman ini gua lupa ada gua. teman kerja gua tuh ngecekin 1.200 loh yang meninggal. Jadi buat kalian yang masih ketawain masalah coronavirus ini bukan sebuah lawakan menurut gua. Karena kalau seumpamanya ini lawakan, nggak mungkin seluruh negara di dunia ini pada Sampai panik lockdown, ini, pada lockdown. sampai lockdown, sampai yang ya sebenarnya virus ini benar-benar bencana buat segalanya ya. Karena ekonomi pun jadi hancur ya. Karena kayak orang-orang punya taman bermain, punya pariwisata kayak gitu hancur semua karena turis nggak ada kayak gitu. Mau lokal, orang lokal pun juga udah Pada takut hati-hati buat keluar hati-hati. kayak gitu. Supermarket pada ditutup, di lockdown juga ya. Iya. Sebenarnya lockdown itu isolasi. Ada bahasa kerennya aja lockdown. Kayak biar keren gitu. Lockdown, boy. shutdown, apa Iya, lah. shutdown. Kalian aja restart aja. Udah kayak Windows. parah sih emang. Gara-gara corona ini di toko-toko nih gua kan ya sempat kerja udah 3 hari berturut-turut. Dari gua kerja sebelumnya pendapatan turun 50% coy. Oh iya. Sampai 50-60%. Tapi sebalik kayak supermarket. Malah naik. Supermarket, Supermarket iya. gila Kalau banget. yang kayak tempat restoran terus kayak Starbucks, cafe kayak gitu-gitu, Burger King, Bakwan semuanya gua Dai. pas lagi kerja, gua aja pas lagi kerja hari ini tadi nih, gua kan pulang kerja nih. Pas lagi kerja itu sepi banget coy, sumpah. Iya, iya. Gila Kota- gua sampai kota lihat-lihatan loh sama tempat kerja lain tetangga kan. Heeh. Tetangga gua kan Main. Burger King, Bakwan gua liatin sambil kayak orang nggak ada yang kerjain apa-apa, gua nontonnya sepi, sebelah sepi, apalagi sebelah toko Asia Cina di Maimai kan Maimai, lebih ya. sepi lagi gitu. Gila sih. Makanya itu beneran. Makanya bagi kalian yang masih bercanda tentang masalah virus Jangan corona main-main ini, lah pokoknya. jangan dibercandain lah. Ibarat kata, iya mungkin kalian saat ini belum kena, kalau kalian sendiri yang kena gimana ntar kayak gitu. Kan ribet di kalian ya kayak gitu. Jangan diremehin karena segala sesuatu yang diremehkan itu akan berakhir buruk. Beneran. Itu pengalaman pribadi. Tapi jangan juga sampai dibuat Lebay. Terlalu lebay. Lebay. Iya. Kayak orang-orang di sini bukan, kalau kata gua sih lebay sih kalau kata gua ya, kalau kata gua. Soalnya sampai berebutan, terus kemarin gua ada lihat video yang orang rebutan apa? Toiletan papir apa ini? Tisu toilet. Tisu toilet rebutan jadi sampai marah. Ini punya gua Iya. kayak gitu. Itu Oh, kayak Parah. Enggak, pagi juga kalau, gua cek kalau tuh. itu bukan lebay mas, karena emang supermarket bakal di stop supply kayak gitu. Nah kalau kayak gitu gue sampai bilang, masa sih, gue nggak percaya aja. Iya. Bukannya gue ngeremeh, gue kayak nggak, masa Iya, sih emang, kayak emang gitu. terlalu berlebihan, tapi Ya. Ini ada cerita lucu juga nih, tetangga, ada dua keluarga nih. nggak boleh ngelucuin corona kan. Oh ya nggak lucu, Oh, iya. nggak lucu bukan maksudnya kejadian akibat efek dari corona ini. Jadi ada dua tetangga, satu tetangga yang udah berkeluarga udah banyak, satu keluarga muda. Yang keluarga muda ini cerita ke kita tetangga, gue kemarin
baru belanja gara-gara ada virus corona sehari langsung 300 euro sama keluarga yang udah tua itu yang udah punya anak banyak, dia bilang diketawain, hahaha lu ngapain dibanyain sampai 300 euro buat kayak gitu doang. Lu mikir deh kalau misalkan nanti udah banyak terus mati lampu, lu nanti masaknya gimana? Nasinya nggak dimasak dong, terus tepungnya dimasaknya buat apa? Bagusan kayak gua tuh udah siap-siap 2 kaleng gas buat masak. Jadi kalau mati lampu nanti gua masaknya pakai gas, jadi bisa masak gitu. Itu yang penting sebenarnya. Kan di Jerman semua pakai listrik kan. Mati lampu semua gimana juga. Makanya Sama aja bohong. Tapi kan pemerintah juga nggak bakal nge-shutdown listrik. itu hanya lelucon antar tetangga doang. Lelucon yang sebenarnya mereka panik jadi lelucon. Tapi ini gua ada informasi terbaru lagi. Ini yang gua baca sebelum gua tidur tadi malam. Baru tadi malam sebelum gua mau tidur kan biasanya gua suka buka CNN kayak gitu kan ya. Dan what the hell-nya itu ini nih. Gua baca sebuah artikel dari NASA bahwa on April 29 April ya, an asteroid estimated to between 1.1 and 2.5 miles wide will fly by Earth. Jadi bakal terbang di atas bumi yang dan itu gedenya itu adalah, gue baca yang versi Indonesianya aja ya. Mager gue jadinya. Ini gue baca nih semalam nih ya. Pada tanggal 29 April nanti nih, hari ke-15 puasa ya. Hari ke-15 puasa itu nantinya itu ya. Shit, mana ini? Mana ini? Bentar, sabar ya. Oke, ya. Badan Antariksa Amerika NASA menyebut asteroid berukuran lebar sekitar 1,7 sampai 4 km akan melewati orbit bumi pada 29 April 2020. Menurut NASA, asteroid yang diberi nama 52768 atau 1998 OR2 tidak akan menghantam bumi, tapi jikalau menghantam ini, NET memperkirakan kecepatan asteroid 1998 itu sekitar 31.000 km per jam, yang dimana dan gedenya itu adalah 4 kali gunung Everest. Apa itu? Ukuran Asteroidnya. Asteroidnya, dan itu 10 kali lebih besar dari terakhir asteroid yang pernah jatuh di bumi. Dia hubungannya sama corona apa? Enggak, ini informasi tambahan bahwa ada situasi genting lainnya yang harus kalian tahu gitu loh. Di saat lagi hype-hype-nya corona. Iya, lagi hype-nya corona ini harusnya Ada lagi mau coba bikin hype ya? Ada lagi mau bikin hype lagi. Bukan Asteroid hype ini, ya? tapi ini masalahnya kalau Dia mau bikin seumpamanya hype dia jatuh beneran atau nabrak bumi atau bersenggolan aja, itu tsunami di mana-mana. Iya. Ya Imin, ya gua sorry to say, berarti itu mungkin ya bisa disebut kiamat mungkin. Ya, serius. Asik dong. Astagfirullah. Enggak, ini beneran kayak gitu loh. Nah, jadi kesimpulan kita obrolan hari ini itu yang gue bisa hikmah yang bisa gue ambil dari kejadian virus corona ini yang kita jadi takut dan lain-lain itu satu. Kayak dengan maha kuasanya Allah itu ya, ibarat kata ya, dia tuh cuma ngirimin virus ya, elah virus kelihatan sama kasat mata aja enggak. Gila, tapi bisa ngebuat kita nih seluruh dunia nih panik kayak gitu loh. Gimana kalau semuanya Allah bener-bener ngirimin tentara ya kayak gitu loh. Iya kan? Ini baru kecil kayak gini aja kan udah takut kayak gitu kan ya. Sakit makanya sakit. Harus dilihat pakai teleskop dulu baru kelihatan virusnya, itu aja manusia udah takut, apalagi kalau semuanya Allah ngirimin. Apalagi asteroid ini datang. Iya, kalau asteroid ini beneran ini mau apa? Kayak gitu loh. Jadi langkah awalnya apa nih? Salat tobat gitu. Enggak, ini kita ambil hikmahnya bahwa segala sesuatu itu Ya emang kan harus ada stepnya nih buat mencegah gimana? Step mencegah Untuk apa? mencegah Harus apa? kita lakukan. ya gua sendiri kan nggak alim-alim banget gitu loh. Ya, Tapi apa kalau itu? seumpamanya Perbaik ya, amal ibadah, ya seharusnya itu ya diperbaiki jaga juga, kesehatan. kayak gitu. Sama ada tambahan sih sebenarnya. Apa tuh hikmahnya? Kan kalau misal ini hikmah tuh mau balik lagi ke Oh iya, ada tambahan boleh. Iya, jadi kan kalau kita lihat-lihat di Indonesia, mungkin kalau kita lihat di TV ya, orang-orang tuh semua pakai masker di mana-mana, di Asia, di Iya. Cina, di Jepang, Korea, masker semua. Bahkan orang mereka yang ada di luar negeri pun pakai masker yang di Eropa. Gue kalau lihat sendiri orang Eropa
jarang yang pakai masker. Kalau misalkan kita waktu SMA deh, balik lagi pelajaran biologi. Kalau pernah kelas 1 lah, walaupun udah lama 8 tahun yang lalu kita nih misalkan. Jadi tua aja kelihatan. iya tuh, mohon maaf tuh maksudnya. Tuh gue baru setahun SMA-nya. Itu baru setengah tahun yang lalu loh gue SMA. Kalau di logikanya gini nih, kan di hidung kita punya bulu-bulu hidung ya. Bulu-bulu hidung tuh kalau misalkan dulu kita belajar dengar sedikit dari guru tuh kemampuannya luar biasa menghalau debu-debu, menghalau virus-virus, bakteri, dan itu gunanya Bulu hidung. bulu hidung. Iya. Kalau misalkan ada pun yang masuk batuk, dia bakal keluar lagi. Kalau batuk. Kalau enggak pun bakal tersaring oleh Ya kan kayak bulung. terasering. Iya. Tersaring. Coba kan Tersaring. ya, tersaring. Maaf. Kita udah punya bulu hidung ya. Terus ditambah lagi sama masker. Double kan. Cuma ada satu titik yang dilupain sama kita, bahwa selain lubang hidung, kita juga punya lubang lagi di kepala Lu kita. yang bener, jangan bercanda. Yaitu Telinga. lubang telinga. Lubang telinga tuh kita nggak punya kotor-kotorannya, nggak punya bulu-bulunya. Itu lebih rentan buat masukkan virus. Jadi kalau misalkan lagi di kerumunan banyak, sebisa mungkin Pakai headset penutup telinga, kalau nggak pakai kerupuk tutup kepalanya. Oh gitu. Itu berarti- salah satu. Nah ini kita lagi keramaian, kenapa lu nggak pakai tutup? Ramenya lebih banyak, nggak seramai yang di kita sekarang ini. Itu baru berapa? Kita baru berapa? 7 orang. Ber-18. Misalkan ke stasiun, kalau nggak ke halte bis, kalau nggak dalam bis dan lain-lain. Tapi halte bis atau Sepi di ya? dalam bis sepi ya. Oh, Sepi, jadi aman. Gue pengen bikin video gini, Cai. Sebelum dan sesudah ada corona gitu kan. Tapi pas jam 12 malam kan nggak ada bedanya sama sekali. Iya, sama-sama sepi. Tambah sepi lagi. Sepi lagi. Bisa nggak ada yang datang lewat ya sengaja. Iya. Pulang jalan kaki. gitu sih paling. Gitu. Gue baru sadar gue kelihatan gendut ya. Ternyata gue habis di tag kan sama Rizky Martosono, gue kelihatan gendut. Ntar bisa di Oh, bisa dikecilin. Bisa digepengin kan. Digepengin. biar kayak ikan pepes. Udah bikin Aplikasi edit aja udah nggak terlalu bisa gitu. Oke. Mungkin cukup sekian. Tapi kita nggak mau bahas itu ya. Konspirasi yang muncul tentang corona ini nggak perlu ya. Nggak perlu ya. Nggak perlu ya. Nah itu ada updateannya tuh yang terbaru tuh. Iya. Ya total yang udah Coba kita bacain total update-nya. kasusnya ya. Kuis dimulai. Belum kuis dimulai. Enggak, total kasus corona ini yang udah terinfeksi adalah 168.161 orang kasusnya, dan total kematiannya adalah 6.456 jiwa. Dan tapi yang udah sembuh lagi alhamdulillah itu 76.563 Di 158 Iya. teritori. di 168 teritori. Tapi virus ini sebenarnya ini sih lebih ke orang tua kalau Iya. bahayanya. Kalau Karena yang masih orang tua. muda terus ini bisa sembuh sendiri kok. Iya, tapi tetap aja kan nggak bisa di ini, lebih baik Iya tapi enggak menjaga. iya juga sih. Nggak ada yang orang pengen sakit. Iya, kayak gitu. Sehat mahal sih. Ini benar-benar seluruh dunia loh. Seluruh dunia pasti update live di depan kita. Iya, ada update live nih dari COVID-19 Live World Map or Count. Bisa kalian cek langsung di YouTube tuh update. Di YouTube ya emang. Di YouTube itu. Ya jangan lupa juga kalau misalnya keluar rumah, makan dulu isi full biar fit. Jangan lemas-lemas keluar rumah. Nanti itu Karena bisa lebih rentan. mudah. Ya, gua keluar rumah. Gak mungkin dong. Pasti kalau kita keluar rumah pasti udah semangat. Gak mungkin masa kita keluar rumah lemes. Nggak keluar rumah ngapain? Ya karena ada yang mengatakan virus tuh bakal bisa lebih masuk kan. Iya sih kalau Misalnya kita lemah, maksudnya lemas gitu. Itu sih saran Iya. yang lainnya. Betul sekali. Mungkin cukup sekian obrolan malam ini tentang corona. Tadi tipsnya jangan lupa makan apa? Kopi pakai kecap. Pakai kecap. minum ini. Kita jadi thumbnail. Mau diulangnya nggak? Kesimpulannya apa aja yang Ya boleh. Jadi- Kesimpulannya apa aja nih? Mas Bro, silakan. Anda aja. Oh ya, jadi yang pertama, kalau misalkan udah merasa kurang sehat, dalam waktu 24 jam minum 1 liter jus jeruk. Jus jeruk. Kalau nggak dirutinkan, makan jeruk. Yang kedua,
Yang kedua adalah jangan minum minum kopi pakai kecap. infusan itu infus ya. Infus Oh, water. Bukan infus water sih, infusan. infusan Oh, Kalau infusan. infus water kan air pakai apa itu Buah-buah. lemon kayak Ya. gitu, buah kayak gitu. Kali ini infusan bener kalau orang ya. sakit di opname. Oh, tapi langsung diminum itu enggak Eh, apa-apa. tapi bisa minum nggak apa apa-apa. ini? Kemarin tahu jangan. Kemarin minum. Kita udah minum. Tapi ya, Tapi aku gua jangan 162 di sana. Ya, 162. Lumayan sih. itu oke juga. Terus kalau mau keluar rumah usahain isi perut dulu, makan fit. Dan ya Dan jangan lupa hand sanitizer gitu. Nah, itu paling Iya, penting. apalagi kalau ada Sering-sering kontak cuci fisik, tangan, cuci coy. tangan Itu pakai Iya, sabun. penting. Ya kan nggak mungkin kita bawa sabun kemana-mana kan mas. Jadi Iya, bawa enggak hand dong. sanitizer. Bener Takutnya. juga. Udah semua kesimpulannya sebutin. Oke. Ya udah, bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. A6, Cek A6. YouTube-nya Ya, Muhammad Rosyad. Muhammad Rosyad A6. A6. Yang ini bigonya ada YouTube Juga juga. enggak. Yang bigonya ntar di Oh ya, gitu ya. Enggak, YouTube enggak ada, Instagram aja. Ya udah. Arfian Riyadi. Ya, Oke. nanti semua Instagram Siap. aja di bawah. Iya. Ya udah, bye bye. Cheers. Choosy. Udah.